Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fiddin, saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan sore hari ini kembali Allah pertemukan kita untuk melanjutkan pelajaran membahas kitab Taisir Mustalahil Hadis yang disusun oleh Fadilatul Syekh Mahmud Tahan hafizahullahu taala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih membahas hadis-hadis yang dhaif karena sebab al-mukhalafah li thiqat, ya, penyelisihan terhadap rawi-rawi yang thiqat. Pada pertemuan yang terakhir kita telah jelaskan bagian yang ketiga, yaitu al-mazid fi muttasil asanid, yakni adanya tambahan pada sanad yang bersambung. Nah, sekarang kita akan masuk kepada jenis yang keempat, dan insyaallah kita lanjutkan pada jenis yang kelima, yaitu bentuk penyelisihan terhadap rawi yang thiqatnya itu ya berbentuk saling kontradiksi dan tidak bisa untuk ditarjih atau dijamak. Ada riwayat-riwayat yang kontradiksi, kemudian tidak bisa ditarjih antara riwayat-riwayat tersebut dan juga tidak bisa dijamak. Ya, ini yang disebut sebagai muttarib. Atau terjadinya perubahan, ya, perubahan dalam penulisan atau dalam pembacaan sebuah teks, baik itu dalam sanadnya atau matannya. Ini disebut sebagai al-musahhaf. Nanti insyaallah kita akan bahas ya kedua jenis hadis ini dengan lebih mendetail. Baik, kita mulai dari hadis al-muttarib. Disebutkan oleh al-muallif di sini, al-muttarib, ya, al-muttarib ta'rifuhu lughatan huwa ismu fa'il min al-ittirab. Al-muttarib adalah isim fa'il dari al-ittirab. Wa huwa ikhtilalul amri wa fasadu nizamihi. Yang dimaksud dengan al-ittirab adalah ikhtilalul amri, ketidakaturan sesuatu, ya, ketidakberaturan. Ya, ikhtilalul amr ini artinya ketidakberaturan, wa fasadu nizamihi, dan rusaknya susunannya, dan kerusakan pada susunannya. Jadi sesuatu yang tidak beraturan kemudian dia rusak susunannya, ya, ini disebut sebagai muttarib. Qala wa asluhu min ittirabil mauj. Dan asalnya diambil dari ittirabul mauj, yakni ketidakberaturannya ombak. Ya, kalau kita lihat ombak itu dia tidak berada pada satu tempat atau tidak berada pada satu bentuk. Ya, dia selalu bergerak. Ya, dia selalu berubah-ubah posisinya. Ya, dia bergerak kemudian naik ke atas, jatuh. Naik kemudian jatuh. Tidak ada keteraturan di sana. Ya. Kenapa diambil dari ittirabul mauj? Idza kathurat harakatuhu wa daraba ba'dahu ba'don. Karena banyaknya pergerakan ombak tersebut dan ombak yang satu ini memukul ombak yang lainnya. Ya, jadi dia tidak beraturan. Ini asal muasal penamaan hadis muttarib. Ya, kalau di bahasa Indonesia kan itu hadis yang goncang. Hadis yang goncang, ya, tidak stabil. Nah, ini secara bahasa, ya. Ini secara bahasa. Jadi muttarib itu adalah ketidakaturan dan rusaknya susunan suatu benda. Ya, dan dia diambil dari ittirabul mauj. Ini ketidakberaturan yang ada pada ombak. Ya, ombak itu tidak pernah memiliki posisi yang sama dan dia saling memukul satu sama lain. Qala istilahan, adapun istilah, ma ruwiya ala aujuhin mukhtalifatin mutasawiyatin fil quwwah.
Kata beliau di sini yang dimaksud dengan hadis muttarib adalah apa yang diriwayatkan ya dengan bentuk-bentuk yang berbeda. Ya, riwayatnya berbeda. Qala mutasawiyatin fi quwwah, kemudian sama kekuatannya. Sama kekuatannya. Ya. Jadi ada riwayat yang kontradiksi. Ya, mukhtalifah ini lebih baik kita terjemahkan kontradiksi. Ada riwayat yang saling kontradiksi tapi sama-sama kuat. Ya. Sehingga apa? Tidak bisa dijamak. Makanya dahulu Syekh Abdurrahman menambahkan, ya, Syekh Abdurrahman Al-Adani ya menambahkan definisi dari Syekh Muhammad Tohan ini. Ya, kata beliau, ma'ruwiya ala aujuhin mukhtalifatin mutasawiyatin fil quwwah ma'a ta'adzuril jam'i wat tarjih. Lalu tambahkan di sana ma'a ta'adzuri al jam'i wat tarjih. Ya, apa yang diriwayatkan ya saling kontradiksi tapi sama-sama kuat dan tidak bisa untuk dijamak atau ditarjih. Apa namanya? Ditentukan mana yang lebih kuat, lebih rajih. Ya. Nah, kalau dia misalnya saling kontradiksi tapi bisa dijamak, maka dia bukan muttarib namanya. Atau dia sama-sama kuat, ya, tapi ternyata bisa ditarjih, ya, atau bisa dijamak, maka dia bukan muttarib lagi. Ya, ada riwayat yang seakan-akan dia kontradiksi, tapi ternyata para ulama mampu untuk menjamaknya. Ya, nah, ini ada riwayat yang sama-sama kuat, tapi tidak bisa untuk dijamak, nggak bisa dijamak dan tidak bisa juga untuk ditarjih mana yang lebih kuat. Nah, ini namanya riwayat yang muttarib. Ini namanya riwayat yang muttarib. Ya, contohnya misalnya apa yang dibawakan oleh beliau nanti akan lewat ya. Apa yang diriwayatkan dari Nabi SAW, ya, bahwa Nabi SAW mengatakan inna fi mali la haqqan siwa zakat. Sesungguhnya pada harta itu ada hak selain zakat. Ya, kemudian ada riwayat yang lain mengatakan laisa fil mali haqqun siwa zakah. Tidak ada pada harta itu hak selain zakat. Ini kan kontradiksi. Yang satu menyebutkan bahwa ada hak selain zakat. Pada harta kita ada hak selain zakat. Ada hak yang harus kita tunaikan. Di riwayat yang lain mengatakan tidak ada hak yang harus ditunaikan dari harta kita kecuali hanya zakat saja. Nah, ini kan nggak bisa dikumpulkan. Ya, nggak bisa dikumpulkan. Yang satu menafikan, yang satu menetapkan. Inilah yang disebut sebagai riwayat muttarib. Inilah yang disebut sebagai riwayat yang muttarib. Ya. Qala syarhut ta'rif, ay huwal haditsul ladzi yurwa ala ashkalin muta'aridatin mutadafi'ah. Ya, penjelasan terhadap definisi hadits muttarib, dia adalah hadis yang diriwayatkan dalam bentuk yang saling bertentangan dan bertolak belakang. Muta'aridah, ya, saling bertentangan, mutadafi'ah, bertolak belakang. Bihaitsu la yumkin ya taufiqu bainaha abadan, di mana tidak mungkin untuk dicocokkan antara riwayat-riwayat tersebut, enggak mungkin dicocokkan. Wa takunu jami'u tilka riwayat mutasawiyatan fil quwwah min jami'il wujuh, di mana seluruh riwayat itu sama ya dari sisi kekuatan, dari segala sisi. Rawinya sama, kemudian sanadnya juga bersambung. Pokoknya dari semua sisi hadis-hadis yang bertentangan ini sama kekuatannya. Bihaitsu la yumkinu tarjih ihdaha 'alal ukhra biwajhin min wujuhit tarjih. Ya. Dan tidak mungkin untuk dilakukan pentarjihan ya salah satu dari riwayat-riwayat tersebut ya dengan bentuk-bentuk tarjih yang ada. Ya, jadi nggak bisa ditarjih sama sekali. Ya, jadi ini syaratnya dia disebut sebagai hadis muttarib. Ya, hadis yang pertama bertentangan, kemudian dia sama-sama kuat, kemudian tidak bisa ditarjih dan tidak bisa dijamak. Maka riwayat tersebut adalah riwayat yang muttarib, riwayat yang muttarib. Kemudian beliau memperjelasnya lagi. Qala syurutu tahaqquqil ittirab.
syarat-syarat ya terjadinya ittirab. Artinya syarat-syarat riwayat tersebut kita vonis sebagai riwayat yang muttarib. Apa syarat-syaratnya? Qala yatabayyanu minan nadhari fi ta'rifil muttaribi wa syarhi annahu la yusamma al-haditsu muttariban illa idza tahaqqaqa fihi syartan. Maka jelaslah dari melihat definisi dari muttarib dan juga penjelasannya bahwa tidaklah sebuah hadis itu disebut sebagai hadis yang muttarib melainkan harus terpenuhi padanya dua syarat. Jadi ada dua syarat hadis tersebut kita vonis sebagai hadis yang muttarib. Yang pertama, ikhtilafu riwayatil hadis bihaitsu la yumkinul jam'u bainaha. Yang pertama, ya saling kontradiksinya riwayat-riwayat hadis tersebut, di mana tidak mungkin untuk mengumpulkannya. Ini saling berlawanan, saling bertentangan. Ya, seperti tadi itu, ada yang menetapkan adanya hak selain zakat pada harta kita. Riwayat yang lain menafikan. Ini kan tidak mungkin untuk digabungkan. Kemudian syarat yang kedua, ya, tasawi riwayati fil quwwah bihaitsu la yumkinu tarjihu riwayat ya alal ukhra. Yakni sama-sama kuat. Riwayat-riwayat tersebut sama-sama kuat. Di mana tidak mungkin untuk mentarjih riwayat-riwayat tersebut. Ya, melakukan tarjih. Satu riwayat ini yang kita terima, yang lain kita tolak. Nah, ini sama-sama kuat, kekuatannya sama. Ya, kekuatannya sama. Nggak bisa kemudian kita mengatakan bahwa oh yang ini yang lebih rajih riwayatnya, yang ini yang tidak rajih. Nggak bisa. Ya, dia sama. Nah, inilah dua syarat sebuah hadis itu disebut sebagai hadis yang muttarib. Ya, yang pertama adalah saling kontradiksi antara riwayat-riwayat tersebut, saling bertentangan antara riwayat-riwayat tersebut. Yang kedua, kekuatannya sama. Yang kedua, dia memiliki kekuatan yang sama sehingga tidak bisa dilakukan tarjih. Kemudian kata beliau, amma idza tarajahat ihda ar-riwayat 'alal ukhra aw amkana jam'u bainaha bi syaklin maqbul fa inna sifatal ittirab tazulu 'anil hadis. Adapun apabila ya bisa dirojihkan di antara riwayat tersebut, ada riwayat yang rajih yang bisa kita rojihkan, atau dikemungkinkan kita menjamak antara riwayat-riwayat tersebut ya dalam bentuk yang diterima, dalam bentuk yang makbul, ya maka sifat ittirabnya hilang. Sifat ittirabnya hilang dari hadis. Ya, hilang dari hadis. Wa na'mal bi riwayati rajihah fi halatil tarjih. Maka kita pun mengamalkan riwayat yang lebih rajih kalau misalnya bisa ditarjih. Ini masalahnya nggak bisa ditarjih, makanya dia disebut hadis yang goncang tadi, ya. Nggak bisa ditarjih, nggak tahu kita yang mana yang lebih kuat. Ya. Kalau tahu kita mana yang lebih kuat, ya udah kita ambil yang kuat, yang lemah kita tinggalkan. Nah, ini nggak bisa, tidak bisa. Ya. Au na'mal bi jami' riwayat fi halati imkanil jam'i bainaha. Atau kalau bisa dijamak, kita amalkan keduanya. Ya, dua-duanya bisa diamalkan kalau misalnya bisa dijamak. Muskilah ya ikhwan, permasalahannya dia tidak bisa ditarjih dan tidak bisa dijamak. Ya. Maka apa? Yang dilakukan ya ditolak dua-duanya. Ketika tidak bisa dilakukan tarjih dan tidak bisa juga dilakukan al-jama', maka ditolak riwayatnya secara keseluruhan. Nah, kemudian beliau jelaskan aqsamuhu, pembagian hadis muttarib. Qala yanqasimu al-muttaribu bihasabil mawqi'il ittirab fihi ila qismain. Al-muttaribus sanad wa muttaribul matan. Ya. Hadis muttarib. Ya, apabila dilihat dari tempat terjadinya kegoncangan, maka dia terbagi menjadi dua. Yang pertama muttaribus sanad. Yang pertama muttaribus sanad, sanadnya yang ada kegoncangan. Yang kedua muttaribul matan. Ya,
Muttaribul matan, matanya yang ada kegoncangan. Wa wuqu'ul ittirabi fi sanadi aktsar. Dan letak kegoncangan pada sanad ini lebih banyak kata beliau. Jadi kebanyakan ittirab itu terjadi pada sanad. Terjadi pada sanad mayoritasnya. Tapi pada matan juga ada ya. Pada matan juga ada. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama. Muttaribus sanad. Al-ittirab yang terjadi pada sanad. Misaluhu hadis Abi Bakar radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah araka syibta qala syayyabatni hudun wa akhawatuha. Hadisnya Abu Bakar di mana beliau mengatakan, wahai Rasul, aku melihat engkau mulai beruban. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, ya, surat Hud dan saudara-saudaranya telah membuat aku beruban. Ya, surat Hud dan saudara-saudaranya telah membuat aku beruban. Qala Daruqutni hadza muttaribun fa innahu lam yurwa illa min tariq Abi Ishaq. Hadis ini adalah hadis yang muttarib. Karena tidaklah hadis ini diriwayatkan kecuali melalui jalannya Abu Ishaq. Ya, Abu Ishaq As-Sabi'i. Qad ukhtalifa alaihi fihi ala nahwi asyrati aujuh. Dan riwayat dari Abu Ishaq ini telah diperselisihkan sampai menjadi 10 wajah. Jadi riwayatnya Abu Ishaq ini, riwayat dari Abu Ishaq ini, ya, ada perbedaan, ada 10 riwayat yang berbeda. Ya kan? Bagaimana mungkin? Sumbernya satu, tapi yang diriwayatkan berbeda-beda. Faminhum man rawahu mursalan. Di antara mereka ada yang meriwayatkan hadis ini secara mursal. Ya, mursal di sini maksudnya munqati', ya, ini apa? Terputus sanadnya. Wa minhum man rawahu mausulan. Di antara mereka ada yang meriwayatkan hadis ini secara bersambung. Ya. Ada yang Ada yang terputus sanadnya, ada yang tersambung sanadnya. Padahal sumbernya cuma satu, Abu Ishaq. Wa minhum man ja'alahu min musnadi Abi Bakar wa minhum man ja'alahu min musnadi Sa'id. Musnadi Sa'ad. Di antara mereka ada yang menjadikan riwayat ini adalah riwayatnya Abu Bakar. Di antara mereka ada yang menjadikan riwayat ini, ya, riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas. Wa minhum man ja'alahu min musnadi Aisyah. Dan di antara mereka ada yang menjadikan riwayatnya ini sebagai riwayatnya Aisyah. Padahal jalannya cuma satu. Jalannya Abu Ishaq. Ya. Harusnya apa? Sama. Ya, Abu Ishaq ke atas itu sama. Ya enggak? Harusnya sama. Dari Abu Ishaq ke atasnya itu sama. Tapi ternyata ada yang meriwayatkan dari Abu Ishaq, kemudian sanadnya terputus. Ada yang sanadnya tersambung. Ada yang berujungnya kepada Abu Bakar, ada yang berujung kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada yang berujung kepada Aisyah, wa ghairi dzalik, dan riwayat dan yang selainnya, ya. Jadi ada 10 kata beliau. Cuma ini beliau sebutkan cuma berapa ini? Cuma 6, ya. Kemudian waruwatuhu thiqat la yumkinu tarjih ba'dihim ala ba'din. Dan riwayat-riwayatnya dan rawi-rawinya, rawi-rawi yang thiqat, maka tidak bisa untuk kemudian melakukan tarjih di antara mereka. Mana di antara mereka ini yang lebih kuat riwayatnya, nggak bisa. Karena levelnya sama-sama thiqat. Qala wal jam'u muta'adzirun, dan untuk dijamak nggak bisa. Nggak bisa, misalnya dijamak antara mursal dan mausul, nggak bisa. Ya, kemudian apakah ini hadisnya Abu Bakar atau hadisnya Sa'ad atau hadisnya Aisyah, nggak bisa. Kenapa? Karena dia satu jalurnya dari Abu Ishaq As-Sabi'i. Kecuali dia meriwayatkan dari jalan yang lain, mungkin bisa, ya, berubah siapa sahabat yang meriwayatkan. Tapi ini jalurnya cuma satu, ya, jalur dari Abu Ishaq As-Sabi'i. Ya, oleh karena itu, ya, hadis ini disebut sebagai hadis yang muttarib. Kenapa? Karena diriwayatkan dengan jalan yang dengan sanad yang berbeda-beda, tapi tidak mungkin kemudian dilakukan tarjih dan jamak. Padahal sumbernya dari satu, yaitu Abu Ishaq As-Sabi'i.
Ini muttarib as-sanad. Qala muttaribul matan. Kemudian ittirab yang terjadi pada matan. Misaluhu ma rawahu Tirmidzi an Syarik an Abi Hamzah an Sya'bi an Fatimah binti Qaisin radhiyallahu anha. Qalat su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an zakat. Faqala inna fil mali la haqqan ya siwa zakah. Ya. Dari apa yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Syarik, dari Abi Hamzah, dari Sya'bi, dari Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, beliau mengatakan Nabi SAW ditanya tentang zakat. Maka kemudian beliau mengatakan sesungguhnya ya di dalam harta ada hak selain zakat. Ini riwayatnya Tirmidzi ya, sesungguhnya di dalam harta ada hak selain zakat. Qala wa rawahu Ibnu Majah min hadza al-wajhi bilafdhin laisa fil mali haqqun siwa zakah. Kemudian diriwayatkan oleh Ibnu Majah ya melalui jalan yang sama namun lafadznya ya tidak ada pada harta itu hak selain zakat. Kalau yang pertama tadi apa? Ada hak ya, ada hak selain zakat. Kalau yang kedua tidak ada hak ya selain cuma zakat saja. Qala al-Iraqi fa hadza ittirabun la yahtamilu ta'wil. Maka kata al-Imam al-Iraqi rahimahullahu taala, maka ini adalah hadis yang goncang, tidak mungkin untuk ditakwil. Artinya tidak mungkin untuk ditarjih dan tidak mungkin untuk dijamak. Enggak bisa diotak-atik. Ya, enggak bisa diotak-atik. Kenapa? Ya, karena dia sama-sama kuat. Kemudian dia berbeda atau kontradiksi. Yang kedua dia sama-sama kuat. Enggak bisa ditarjih mana yang lebih kuat dan tidak bisa juga untuk digabungkan. Ya. Baik. Qala mimman yaqau al-ittirab. Kemudian permasalahan yang berkaitan dengan al-ittirab. Ya, pada siapakah terjadi kegoncangan tersebut? Qala qad yaqau ittirabu min rawin wahidin bi an yarwiya haditsa ala aujuhin mukhtalifah. Kegoncangan itu bisa terjadi pada satu rawi di mana dia meriwayatkan hadis ya dengan sisi yang berbeda-beda. Jadi kemungkinannya dari satu orang rawi, kadang dia meriwayatkan seperti ini, kadang dia meriwayatkan seperti itu. Ya, kemudian tidak bisa ditarjih. Ya. Maka ini kemungkinan yang pertama. Qala waqad yaqa'u al-ittirabu min jama'atin bi an yarwiya kullun minhum al-haditsa ala wajhin yukhalifu riwayatil akharin. Dan bisa juga ittirab tersebut ya datang dari sekelompok rawi di mana setiap dari mereka meriwayatkan hadis ya dengan sisi yang berbeda yang menyelisih riwayat lainnya. Ya. Jadi permasalahannya bukan pada satu rawi tapi pada banyak rawi. Permasalahannya bukan hanya pada satu rawi tapi pada banyak rawi. Kemudian mengapa hadis yang muttarib dikategorikan sebagai hadis yang dhaif? Qala sababu dha'fil muttarib ya annal ittirab yushiru bi adami dhabtir ruwatihi. Ya. Sebab kalau dilemahkannya hadis muttarib ya, bahwa hadis ittirab ini yakni ketidakkonsistenan ini ya mengesankan ketiadaan dhabt pada sang rawi. Ya, ketika meriwayatkan hadis itu mereka tidak dhabt sehingga hadisnya ditolak. Ya, kenapa kok kadang diriwayatkan seperti ini, kenapa kadang diriwayatkan seperti itu? Ini mengesankan apa? Ketiadaan dhabt pada rawi tersebut. Makanya dikategorikan sebagai hadis dhaif. Dikategorikan sebagai hadis dhaif. Ya. Kemudian yang terakhir pembahasan yang berkenaan dengan hadis muttarib, asyharul musannafat fihi Kitabul Muqtarib fi Bayanil Muttarib karya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ini kitab yang ditulis oleh para ulama yang membahas hadis Al-Muttarib, Al-Muqtarib fi Bayanil Muttarib. Baik. Selesai kita dari pembahasan hadis Al-Muttarib. Ya,
Kemudian al-musahhaf. Ya, al-musahhaf ini salah dalam menukilkan. Jadi ketika dia mendengar sebuah hadis, ya, gurunya menyampaikan sebuah hadis, ya, tapi dia mendengar sesuatu yang lain. Dia mendengar sesuatu yang lain. Atau ketika dia menyalin sebuah hadis, yang tertulis di dalam lembaran yang akan dia salin ini berbeda dengan apa yang dia tulis. Ini namanya musahhaf. Ya. Karena tentunya ada yang perlu kita sampaikan ya. Zaman dahulu, barakallahu fikum, zaman dahulu orang itu menyampaikan hadis, orang muhaddits menyampaikan sebuah hadis di majelis. Ya. Mereka berada di masjid. Sang muhaddits berada di depan. Kemudian orang mendengar beliau, di hadapan beliau, ya, orang mencatat. Ya, yang datang dalam satu majelis itu 5.000. Seperti yang diriwayatkan dari Imam Ahmad, ya. Yang mencatat hadis dari Imam Ahmad di Baghdad itu 5.000 orang dalam satu majelis. Dan zaman dulu ya ikhwan, belum ada yang namanya speaker, belum ada yang namanya mikrofon. Sehingga apa? Bagaimana orang menyampaikan sebuah hadis di tengah kerumunan yang banyak tadi, ada 5.000 orang yang mendengarkan. Caranya adalah dengan menggunakan seorang mubaligh yang menyampaikan. Ya. Jadi misalnya seorang muhadits membacakan hadis. Ya, qala haddatsana fulan, an fulan, dia berhenti. Kemudian orang yang berjarak beberapa meter dari dia menyampaikan, qala haddatsana fulan an fulan. Kemudian orang yang beberapa meter dari dia menyampaikan. Jadi secara estafet disampaikan. Paham ya? Tergambar ya bagaimana cara seorang muhadits menyampaikan hadis di tengah kerumunan orang banyak. Ya, jadi bukan semuanya itu privat ya. Datang satu-satu, enggak, disampaikan dalam majelis 5.000 orang yang mencatat hadis. Kemudian apa? Disampaikan dengan tadi itu, ada orang yang menyampaikannya. Baik. Nah, sehingga ini rentan ada kekeliruan. Bagi orang yang kurang pendengarannya, ya, maka bisa jadi dia salah mendengar. Ya. Atau kemungkinan yang kedua, kenapa terjadi salah penulisan, salah penukilan? Zaman dahulu ya ikhwan, ya, tidak dikenal yang namanya titik, ya, harokat. Ini tidak dikenal dalam bahasa Arab dulu, ya, sehingga rentan sekali terjadi perbedaan dalam penulisan, ya, dalam pembacaan sebuah teks, karena kemungkinannya bisa macam-macam. Contohnya huruf H. Huruf H ini bisa dibaca ja, bisa dibaca kho. Kenapa? Karena dulu tidak ada titik. Ya, kemudian huruf ro. Ro itu bisa dibaca dua, bisa dibaca ro, bisa dibaca zai, bisa dibaca za. Ya, karena sama, dulu nggak ada titik. Jangan bayangkan ada titik. Ya, inilah sebab kenapa terjadi kekeliruan dalam menukilkan hadis. Karena bisa jadi di majelis tersebut salah mendengar atau kurang dia pendengarannya, atau dia ya salah dalam memberikan titik dan harokat. Qala ta'rifu lughatan ismu maf'ul minat tashif wa huwa al-khata'u fi sahifah. Al-musahhaf ini adalah isim maf'ul dari tashif, yaitu kesalahan yang terjadi dalam lembaran. Kesalahan yang terjadi dalam lembaran. Wa minhu as-sahafi wa huwa man yukhti'u fi qira'ati as-sahifah. Kemudian dari kata tashif ini juga diambil sahafi. Ya. As-sahafi ini juga diambil dari kata tashif yang artinya adalah man yukhti'u fi qira'ati as-sahifah. Orang yang keliru ketika membaca lembaran-lembaran. Ya. Wa yughayyiru fayughayyiru ba'da alfadhiha. Maka dia pun merubah sebagian lafaz bisa babi khotoihi fi qiraatiha.
ya, dengan sebab kesalahan ketika membacanya, ketika membaca lembaran-lembaran tersebut. Ini asal muasal penamaan, ya, at-tashif. Ini asal muasal penamaan at-tashif, yaitu bermula dari apa? Kesalahan dari pembacaan, salah membaca. Kalau istilahan, adapun secara istilah, taghyirul kalimati fil hadits ila ghairi ma rawaha as-thiqat lafdhan aw ma'nan. Perubahan kalimat atau perubahan kata yang terjadi pada hadis, ya, kepada ila ghairi, kepada yang selain diriwayatkan oleh rawi-rawi yang thiqat. Jadi berubah dari periwayatan rawi-rawi yang thiqat. Lafdhan au ma'nan, baik secara lafaz maupun secara makna. Baik secara lafaz maupun secara makna. Jadi adanya perubahan kata-kata dalam sebuah hadis, ya, sehingga menyelisih apa yang diriwayatkan oleh rawi-rawi yang thiqat. Qala hamiyatuhu wa diqqatuhu, ya. Pentingnya pembahasan ini dan juga kedalamannya. Qala wa huwa fannun jalilun daqiq wa taqmunu ahamiyatu fi kashfil akhta' allati waqa'a fiha ba'dur ruwah. Maka bidang ini, yang mengenal hadis mushaf, ini adalah bidang yang mulia dan membutuhkan kedetailan. Taqmunu ahamiyatu fi kashfil akhta'. Ya, pentingnya pembahasan tentang mushaf ini tampak ketika kita ingin menyingkap kesalahan-kesalahan yang terjadi pada sebagian sebagian rawi hadis. Qala wa innama yanhadu bi a'ba'i hadhil muhimmah al-hudzaqu minal hufat kadaruqutni. Hanya saja yang memperhatikan pembahasan ini hanya para hufat, jadi para hafidh hadis yang dikenal dengan kecerdasannya, artinya dikenal dengan luasnya ilmu dan kedalaman dan dalamnya ilmunya, seperti Ad-Daruqutni, seperti Al-Imam Ad-Daruqutni. Ya. Jadi tidak sembarang orang yang memahami tentang tashiful hadis, hanya orang-orang yang memiliki kemampuan, ya, yang sangat mendalam dalam riwayat hadis yang bisa membahasnya. Qala taqsimatuhu. Sekarang beliau bahas tentang pembagian hadis mushaf. Qala qasamal ulama'ul mushafa ila thalathati taqsimat. Kullu taqsimin bi'tibarin wa ilaika hadhihi taqsimat. Para ulama membagi hadis mushaf menjadi 3 jenis. Dan setiap jenis, ya, terbagi lagi. Ada penjelasannya terlebih yang lebih detail. Maka inilah pembagian hadis mushaf. Yang pertama, bi'tibari mauqi'ihi, ditinjau dari letak. Ditinjau dari letaknya. Ya. Hadis mushaf ditinjau dari letaknya, dia terbagi lagi, ya, menjadi 2 jenis. Qala yanqasimu al-mushaf bi'tibari mauqi'ihi ila qismain. Maka ditinjau dari tempatnya, hadis mushaf itu terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, tashifun fil isnad, terjadinya tashif pada sanad. Contohnya, ya, hadits Syu'bah anil Awwam bin Murajim, sahafahu Ibnu Ma'in faqala anil Awwam bin Muzahim. Ya, tasif yang terjadi pada sanad adalah apa yang diriwayatkan oleh Syu'bah dari Al-Awwam bin Muzahim, bin Murajim. Nah, saya juga jadi tasif ini, ya. Ya, Al-Awwam bin Muzahim. Ini ditasif oleh Ibnu Ma'in, dia meriwayatkan dengan Al-Awwam bin Muzahim. Aslinya apa? Murajim. Ya, ra-nya tidak ada titiknya. Jim ada titiknya. Kemudian ditashif. Ya, ra-nya berubah menjadi zai, ada titiknya. Kemudian jimnya tadi hilang titiknya, jadi Muzahim. Ini namanya tashif. Kemudian yang kedua, tashifun fil matan. Misaluhu hadithu Zaid ibn Thabit anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ihtajara fil masjid
Tashif yang terjadi pada matan. Ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam sebuah hadis dari Zaid bin Thabit bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beristirahat di masjid. Qala sahafahu Ibnu Lahiyah faqala ihtajama fil masjid. Kemudian Ibnu Lahiyah ya melakukan tashif, berubahlah ihtajara menjadi apa? Ihtajama. Karena ra dan mim itu hampir mirip ya, apalagi dalam khat riqah. Mirip antara ra dan mim. Sehingga ya diriwayatkan dengan ihtajama dan ihtajara. Ya, maka yang ihtajama ini merupakan tashif. Ya, ini merupakan tashif. Kemudian yang kedua, ditinjau dari mansya'ihi. Ya. Dari sebabnya. Ya. Bagaimana muncul tashif tersebut? Kalau tadi tempatnya di mana tashif tersebut terjadi. Kalau wayan qasimu bi'tibari mansya'ihi ila qismain aidan. Kemudian ditinjau dari sebab munculnya, ya, dia terbagi menjadi dua jenis juga. Yang pertama tashifu basar. Tashif karena pandangan. Wa huwal aktsar, dan ini yang lebih banyak. Ay yastabihu al-khattu ala basaril qari imma li radaatil khat au adami naqtihi. Ya. Sebabnya adalah kesamaran yang ada pada tulisan. Ya. Kesamaran yang ada pada tulisan, pada khat. Jadi khatnya di mata sang penukil atau penulis hadis, ya, khatnya sulit dia baca. Imma li radaatil khat au adami naqtihi. Bisa jadi karena memang jelek tulisannya atau karena apa? Ketiadaan titik. Ya, karena enggak ada titik. Maka dia salah membaca dan salah menulis penyalinnya. Contohnya dalam hadis disebutkan man shoma Ramadan wa atba'ahu sittan minasyawal atau min syawal. Dalam hadis disebutkan barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian dia melanjutkan dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Sittan, unduru, sittan. Ya, 6 hari. Qala sahafahu Abu Bakar As-Suli faqala man shoma Ramadan wa atba'ahu syai'an. Ya, kalau kita lihat syai'an dengan sittan ini mirip. Sittan dengan syai'an. Fasahafa sittan ila syai'an. Maka di sini terdapat tashif sittan menjadi syai'an. Karena salah melihat teksnya. Ya, di teksnya dia lihat sittan. Dia salin jadi apa? Syai'an. Padahal apa? Sittan. Apa bedanya Ustaz? Beda ya. Kalau sittan itu berarti apa? Puasanya 6 hari. Ya, puasanya 6 hari. Kalau syai'an ya terserah, yang penting Anda puasa di bulan Syawal. Yang penting puasa, mau 6 hari, mau 1 hari, mau 5 hari, monggo terserah. Ya. Ini namanya tashif. Kemudian tashifus sima atau tashifus sam'i. Tashifun mansya'uhu rada'atu sama. Ya. Yaitu tashif yang terjadi karena buruknya pendengaran. Au bu'dus sami, atau jauhnya orang yang mendengar hadis. Au nahwu dzalik. Dan yang semisalnya. Ya, kita sudah jelaskannya tadi ya, tergambar kan? Ya, orang zaman dulu ketika melakukan menyampaikan hadis, ya, mereka menggunakan orang-orang yang menyampaikan hadis dari sang muhaddits. Maka kemungkinannya ada yang salah dengar. Contohnya kata beliau, fatashtabihu alaihi ba'dul kalimat, maka tersamarkan beberapa kata padanya. Likauniha ala waznin sarfiyyin wahid, karena timbangan dari kata tersebut hampir mirip atau sama timbangannya. Contohnya haditsun marwi an Asim al-Ahwal.
sahafahu ba'duhum faqala an Wasil al-Ahdab. Ahwal dengan Ahdab, ya, Asim dengan Wasil. Nah, ini mirip. Asim, Wasil. Ahwal, Ahdab. Nah, ini wazannya mirip. Jadi dia keliru mendengarnya. Qala bi'tibari lafzi. Kemudian yang ketiga, hadis mushaf dilihat dari lafaz atau maknanya. Fa in qasimu bi'tibari lafzihi au ma'nahu ila qismain. Maka ketika ditinjau dari lafaz dan maknanya, hadis mushaf terbagi menjadi dua. Yang pertama tashifun fil lafaz. Ya, yang pertama tashif pada lafaz. Dan ini banyak. Ya. Baik. Contohnya apa? Yang kita sebutkan tadi. Ya, ihtajama menjadi ihtajara menjadi ihtajama. Ya, ini contohnya. Jadi tasrifnya terdapat pada lafaz. Contohnya lagi apa? Sittan. Atba'u sittan, atba'ahu syai'an. Ya. Kemudian Asim al-Ahwal menjadi Wasil al-Ahdab. Ini pada lafaz. Di sana ada pada makna juga, terjadi pada makna. Ya, tasrif yang terjadi pada makna. Ay yubkiya ar-rawi al-musahhif al-lafdhu ala halihi. Lakin yufassiruhu tafsiran yadullu ala annahu fahima ma'nahu fahman ghairu murad. Kemudian tasrif pada makna, yakni sang rawi yang melakukan tasrif, dia tetap meriwayatkan dengan lafaz yang benar. Akan tetapi dia menafsirkannya dengan tafsir yang menunjukkan bahwa dia memahami apa yang diriwayatkan dengan pemahaman yang keliru. Jadi tasrifnya itu terjadi pada maknanya. Bukan itu makna yang diinginkan dalam matan, tapi kemudian dia memahaminya dengan pemahaman yang keliru. Contohnya ucapannya Abu Musa Al-Anazi. Ya, Al-Anazi ini nisbat pada qabilah. Nama sebuah qabilah, Anazah. Ya. Nah, dia mengatakan bahwa nahnu qaumun lana syarafun. Nahnu min Anazah shalla ilaina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kami adalah suatu kaum yang memiliki kemuliaan. Kami dari Bani Anazah, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat menghadap kami. Ya. Bagaimana muncul pemahaman yang semacam ini? Karena dia mendengar sebuah hadis. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla ila Anazah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada Anazah. Fatawahama annahu shalla ila qabilatihim. Maka mereka mengira bahwa ya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat menghadap qabilah mereka. Wa innamal anazatu huna al-harbatu tunsabu baina yaday musalla atau baina yaday musalli. Padahal yang diinginkan anazah di sini adalah semacam tombak yang ditancapkan di hadapan orang yang sedang sholat, ya, sebagai sutrohnya. Nah, dia kira anazah ini qabilahnya dia, padahal anazah adalah apa? Tombak yang ditancapkan di hadapan di hadapan seorang yang sedang sholat. Ya, ini tashif yang terjadi pada makna. Kemudian kata beliau taqsimul Hafidz Ibnu Hajar. Hadza wa qad qassama al-Hafidz Ibnu Hajar at-tashifa taqsiman akhar. Faja'alu qismain. Ya. Adapun Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau telah membagi at-tashif dengan pembagian yang lain. Maka beliau menjadikan at-tashif menjadi dua. Wahuma diantaranya atau keduanya, yang pertama adalah al-musahhaf. Wa ma kana tagyiru fihi binisbati ila naqtil huruf ma'a baqa'i suratil khat. Yang pertama al-musahhaf. Menurut Al-Hafidz, al-musahhaf ini adalah perubahan yang terjadi
ya, karena titik yang ada pada huruf. Ya, karena titik yang terjadi pada huruf. Ya, seperti wasil tadi, seperti apa tadi kasus yang apa namanya? Mana yang titik ya? Muzahim dengan murajim tadi. Ini muzahim dengan murajim. Tasif yang terjadi karena salah membaca titik. Ini namanya mushaf. Kemudian ada yang namanya muharraf. Ya. Wa makana taghyiru fihi binisbati ila syaklil huruf ma'a baqa'i suratil khat. Ini yang beda adalah harokatnya. Ya. Dia nggak salah baca titiknya, tapi harokatnya yang berbeda. Ya, harokatnya yang berbeda. Ini namanya adalah al-muharraf, tahrif. Ya, ini pembagian Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ya, pembagian Al-Hafidz Ibnu Hajar. Apa contohnya ya? Apa yang terjadi tahrif artinya apa? Bacanya berbeda ya. La ilaha illallah. Gak ingat saya sekarang ya. Insyaallah nanti kita sampaikan ya tahrif yang apa bukan karena titik tapi karena salah mengharokati. Baik. Qala hal yaqdahu at-tashifu fi rawi. Kemudian permasalahan selanjutnya, permasalahan yang kelima, apakah tashif ini membuat cacat sang rawi? Qala idza sadara at-tashifu minar rawi nadiran fa innahu la yaqdah fi dhabtihi. Kalau terjadinya itu jarang-jarang, maka ini tidak berpengaruh pada kedobetan seorang rawi. Kalau cuma sedikit saja terjadi. Ya. Li'annahu la yaslamu minal khata'i wat tashif ya al-qalil ahadun. Karena kekeliruan yang sedikit ini tidak seorang pun yang bisa lepas darinya. Pasti ada orang yang melakukan kekeliruan dalam meriwayatkan. Yang kedua, wa idza kathra dzalika minhu fa innahu yaqdahu fi dhabtihi. Nah, kalau banyak baru dia mencacati sang rawi. Rawinya menjadi lemah. Kenapa? Yadullu ala khifati dhabtihi, menunjukkan kelemahan kedopetannya. Wa annahu laisa min ahli hadza sya'an, dan dia bukan orang yang bukan orang yang pantas untuk meriwayatkan hadis. Ya, karena ketidakdetilannya, karena ketidakhati-hatiannya. Yang meriwayatkan hadis ini bukan sembarangan. Ya, maka kalau cuma sedikit kali terjadi ya, jadi masalah. Tidak mencacati seorang rawi, tapi kalau sudah sering terjadi, ini mencacati kedobetannya. Baik. Kemudian kata beliau, as-sababu fi wuqu'ir rawi fi tashif al-katsir, ghaliban ma yakunu sababu fi wuqu'ir rawi fi tashif huwa akhdhal hadits min butunil kutub was-suhuf. Kemudian apa yang menjadi sebab terjadinya tashif? Ya. Terjadinya banyak tashif. Mayoritasnya sebabnya itu adalah orang mengambil hadis dari kitab dan lembaran-lembaran. Jadi dia tidak mengambil dari mulut gurunya. Ini sebabnya terjadi tashif. Dia hanya mengambil dari lembaran-lembaran. Ya. Wa adamu talaqihi anisyuyukh wal mudarrisin. Di mana dia tidak bertemu dengan para masyayikh, dengan guru-gurunya. Ya, dia cuma nyalin saja, enggak kemudian meriwayatkan langsung dari gurunya. Walidzalika hadzara al-a'immah ya min akhdhil hadits amman hadza sya'nuhum. Maka para ulama melarang untuk mengambil hadis dari orang-orang yang semacam ini, yang dia tidak hadir di majelis, tidak mengambil langsung dari mulut gurunya. Cuma mengambil dari lembaran-lembaran yang ditulis. Ya, mereka mengatakan waqalu la yu'khadul haditsu min sahafi. Ai la yu'khadhu amman akhadahu minas suhuf. Ya. Tidaklah diambil hadis dari seorang sahafi. Ini orang-orang yang ngambil hadisnya itu dari lembaran-lembaran yang tidak langsung bermulazamah dengan seorang guru. Ya. Dalam ucapan yang masyhur ya, yang sering dibawakan oleh para ulama, man kana syaikhuhu kitabuhu ya
apa aktsara khata'uhu an sawabih, ya, au kama qala. Disebutkan dalam sebuah perumpamaan, barang siapa yang gurunya itu adalah buku, maka salahnya itu lebih banyak daripada benarnya, ya, dan menjadi suatu hal yang menyebabkan dia celaka, ya. Ada sosok yang dinamakan Tumal Hikam atau Tumal Hakim, ya, yang dia mati gara-gara apa? Gara-gara mengambil hadis dari buku. Ya, kok bisa se-ekstrim itu, Ustaz? Ya, bisa. Dia membaca hadis Nabi SAW, ya, habbatus sauda daun likulli dawa. Ya, habbatus sauda adalah obat dari segala penyakit. Ya, kemudian dia mengambil hadis ini dari sebuah buku. Bukunya itu salah tulis. Habbatus sauda, ya, itu dia baca hayatus sauda. Atau tertulis dalam kitabnya itu hayatus sauda. Habbatus sauda itu jintan hitam, hayatus sauda ular hitam. Nah, kemudian apa yang terjadi? Ya udah mati. Dia berobat dengan ular hitam yang berbisa, kemudian mati. Ini akibat apa? Mengambil hadis tidak langsung dari gurunya, tapi dari lembaran-lembaran yang tertulis. Kemudian pembahasan terakhir, ya, tentang al-musahhaf, yakni asyharu al-musannafat fihi, ini apa yang tulisan yang masyhur dalam pembahasan ini. Yang pertama adalah At-Tashif karya Ad-Daruqutni, kemudian Islahu Khata'il Muhaddithin karya Al-Khattabi, dan Tashifatul Muhaddithin karya Abu Ahmad Al-Askari, ya, Al-Askari. Baik. Nah, ini kemudian tabelnya nih, antum harus miring ini, ya. Nah, ini dia pembagian hadis musahaf. Baik. Lagi filahuna kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya, insyaallah pada pertemuan hari Jumat kita masuk ke dalam sebab-sebab lain yang menjadikan hadis itu tertolak, yakni jahalatul rawi, kemudian bid'ah, dan su'u hifdz. Ini jadi pembahasan kita pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Lagi filahuna, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.